Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ini mau saya tanya, ada yang bawa pointer? Nggak ada ya? Ya. Karena nggak ada, jadi saya nggak apa-apa ya duduk di sini, disimak aja. Oke, hari ini saya akan memberikan perkuliahan tentang histopatologi kelainan mukosa pada lesi putih dan non putih. Sudah bisa kita mulai? Bisa minta tolong ditutup, Mbak, yang belakang ya. Ya, kita bisa mulai dulu. Jadi sebelum kita masuk ke lesi putih dan non putih di rongga mulut, ya, saya akan memberikan sedikit refresh ya tentang susunan atau lapisan dari mukosa normal dari rongga mulut. Ya, di sini kalian sudah dapat ya di blok dasar. Blok berapa ini kalau epitel? Susunan epitel kayak gitu. Blok 2 ya. Blok 2 sama blok 3 ya. Yang anatomi histologi. Ya. Jadi ini kelihatan nggak? Oh, nggak ada kursornya. Jadi bisa dilihat ya di layar ya. Jadi susunan mukosa kita itu berbeda dengan kulit ya. Kalau di kulit ada berapa lapis? 5. Berarti di sini nggak ada susunan apa? Lucidum ya. Jadi ada stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, dan stratum corneum. Tapi ada juga yang bagian dari mukosa rongga mulut yang tidak mempunyai corneum atau keratin ya. Jadi nanti langsung ke superficialis. Jadi ada 3 lapisan. Jadi yang pertama, yang paling bawah, stratum basal, tempat melekatnya sel-sel epitel ya. Di sini sel induk dari sel epitel yang melekat pada stratum basal yang nanti akan beririsan dengan lapisan di bawahnya adalah lamina propria. Kemudian stratum spinosum ini, jadi sel itu naik ke atas ya. Jadi pertumbuhannya pada stratum spinosum ini sel itu akan berkembang dan melakukan proliferasi. Jadi proliferasi sel pada lapisan epitel itu ada di stratum spinosum. Kemudian akan mengalami pematangan maturasi pada stratum granulosum. Di sini mulai banyak terdapat keratin ya, keratohyalin yang nanti akan diproduksi menjadi keratin ya pada stratum corneum. Nah, ini ada juga bagian-bagian yang perlu kita ketahui ya antar selnya, karena ini akan berdampak pada disharmoni dari sel-sel ini, akan berdampak pada timbulnya lesi pada epitel gitu. Sehingga ini perlu diketahui. Yang pertama itu mungkin ini banyak ya, ada granula endoplasmik, mitokondria jelas sudah tahu, desmosom ya. Desmosom ini tahu nggak? Masih ingat? Desmosom itu pengikat antar sel ya, pengikat antar sel yang nanti ya dia akan berkaitan dengan tonofibril itu. Jadi antar desmosom ini akan mengikat ya dengan yang merah-merah itu adalah tonofibril yang dihasilkan oleh Golgi kompleks.
Kemudian antar sel ini ada intercellular space. Itu yang ada di mukosa. Jadi sel lain tidak ada. Jadi yang nanti kalau tampak itu ada antar selnya, itu ada lapis putih-putih antar sel sekat seperti itu ada di lapisan stratum squamous stratified ya, yang melapisi mukosa. Ya, jadi model ini itu ada di epitel ini. Kemudian membran basal ya, nanti ada perlekatan juga dengan desmosum ya pada lapisan basal. Jadi perubahan sel yang terjadi, entah itu ada hiperplasi atau ada mengarah ke metaplasia, atau perubahan dari sel itu berasal dari membran basal. Jadi ada kerusakan karena itu adalah bagian dari sel induk. Jadi ada kerusakan pada desmosom, pengikat antar sel ya, itu nanti akan membuat kerusakan atau lepasnya sel-sel epitel ya. Oke. Ini saya berikan juga untuk perubahan histopatologinya. Jadi perubahan histopatologi yang terjadi, yang dia menyebabkan terjadinya lesi ya, dari perubahan mukosa, yaitu yang pertama adalah hiperkeratosis. Ini sudah familiar ya, untuk penebalan pada lapisan keratin ya. Ini ada hiperortokeratosis ya, pada lapisan keratin, ada hiperkeratosin. Ini tergantung pada bagian yang terkena di mukosa. Kemudian akantosis ya, akantosis akan kalian sering temui ya pada hasil mikroskopis dari suatu lesi ya. Akantosis adalah peningkatan penebalan pada lapisan spinosum. Kemudian atrofi, penurunan ketebalan lapisan epitel. Edema ya, penumpukan cairan pada intra atau interseluler. Kemudian akantolisis, hilangnya intercellular attachment ya, ini yang terjadi karena gangguan pada pengikat antar sel tadi, yaitu desmosum. Jadi akantolisis ya, attachment pada stratum spinosum. Kemudian atipia ya, ada istilah atipia, variasi maturasi sel epitel dengan gambaran mitosis yang abnormal ya, dan berkurang struktur normal epitel. Ya. Jadi atipik ya, di sini ada istilah atipia atau atipik mitosis yang atipik ya, kalian mungkin mengenalnya seperti itu, adalah sel-sel yang dia berproliferasi, tetapi sel-sel ini belum matur, belum dewasa ya, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya nanti arahnya adalah ke ganasan. Nah ini ya, ini ada contoh dari atrofi, hilangnya pemendekan ya, pemendekan dari lapisan epitel, hilangnya juga dari figur retepek dari stratum basal ya. Kemudian yang di sini adalah hiperkeratosis ya, seperti itu. Kemudian, nah di sini ya nanti akan kita sering juga temui ya pada lesi-lesi di rongga mulut adalah bula intraepitelial. Kemudian ada bula subepitelial. Jadi pada bula intraepitelial ya, kalau di sini ya intraepitelial sama subepitelial, sebetulnya lebih rapuh yang mana? Hah? Ayo, subepitel, ada jawab subepitel, ada yang mana? Yang ada pendapat lain? Kira-kira dari bentukan ini, kira-kira mana yang mudah untuk ruptur? Hah? Yang mana? Coba yang sayap kiri. Hah? Subepitel. Ya, rata-rata subepitel. Ya, karena subepitel itu terjadi di mana?
di bawah membran basal. Ya, kalau intraepitel di epitel. Yang terjadi adalah kerusakan pada subintraepitel adalah kerusakan antar sel. Ya, tadi pada desmosomnya. Ya. Pada subepitel, ya, dia akan membuat suatu, walaupun ini tampak rapuh, tapi dia akan membuat suatu penebalan, ya. Jadi epitelnya akan rata. Kalau yang ini dia itu tipis, sebetulnya dia banyak edema, terus sel-selnya itu akantolisis, ya, lisis, ya, lepas, ya, lepas, dan tidak ada ini jadi keradangan itu di situ, ya, edema. Jadi banyak dia lebih mudah ruptur yang gula intraepitelial. Ya, itu ya. Kemudian kita masuk, ya, definisi lesi putih, ya, lesi putih, non putih, lesi merah, ya, coklat, hijau itu hanya berdasarkan dari definisi warna yang terlihat pada klinis, ya, dibandingkan dengan jaringan sekitar, ya. Jadi kita mesti membandingkan bahwa ini normal dan abnormal, kita harus tahu yang normal dulu dibandingkan dengan jaringan sekitar. Jadi abnormal itu dibandingkan dengan jaringan sekitar. Jadi lesi putih, ya, karena memang lesinya tampak lebih putih daripada jaringan sekitarnya, ya. Banyak dengan etiologi yang di sini yang menyebabkan terjadinya lesi putih, ya. Nah, di sini perubahan lesi bisa disebabkan tadi, ya, akantosis, ya, penebalan pada epitel, ya, sehingga dia menyebabkan pemudaran pada warna epitel, hiperkeratosis pasti, ya, karena dia akan menimbulkan warna lebih putih kalau keratosis, ya. Kemudian permeabilitas lapisan epitelium yang meningkat, nekrosis lapisan epitelium. Kenapa nekrosis lapisan epitelium? Karena dia akan menyebabkan pseudo membran, ya. Kemudian fibrin, ya, terbentuknya lapisan fibrin. Kemudian infeksi jamur, ya, penurunan vaskularisasi di bawah lamina propria. Ini yang beberapa penyebab terjadinya perubahan lesi menjadi lebih putih. Nah, untuk lesi putih sendiri ini sebetulnya banyak sekali, ya, dari diagnosanya, ya, tapi saya ini memilih beberapa saja yang untuk kita jelaskan di sini, ya, bagian kecil, ya, yang ada, karena ini lesinya banyak sekali. Saya ambil yang banyak yang terjadi di rongga mulut, ya. Di sini ada keratotik sama non keratotik, jadi dia berkeratin dan tidak berkeratin, bisa dikerap ataupun tidak bisa dikerap, seperti itu. Nah, yang pertama Ursicaceae buccanum, ya. Jadi di sini saya tidak membahas lebih banyak, saya nanti ke histopatologinya. Di sini kalian sudah dapat, ya, karena kebiasaan menggigit-gigit, ya, menghisap mukosa pipi, bibir, ya, dikarenakan adanya bad habit atau tingkat stres, ya, gangguan psikologis. Nah, gambaran klinisnya di sini dilihat, ya, ada menebal, kasar, ya, karena pasti dia trauma yang terus menerus, ya, tidak beraturan, mengelupas, ya, ada erosi. Nah, untuk itu histopatologinya di sini ada hiperkeratosis dengan keratin berfragmen. Jadi keratinnya tidak halus. Karena apa tadi? Koyakan trauma yang terus menerus, ya. Jadi terjadi keratin yang terfragmen. Kemudian akantosis terjadi penebalan sehingga retepeknya dia menjadi meningkat, ya. Di sini ada penebalan. Kemudian infiltrasi sel inflamasi. Bahwa sel inflamasi tadi di sini juga ada, ya, yang bintik-bintik di bawah lamina propria ini juga dia sudah masuk. Itu yang terlihat yang paling banyak karena dia kronis, dia titik-titik itu adalah sel apa? Paling jelas itu sel radang yang paling cepat dikenali. Apa? Titik-titik apa? Limfosit, ya. Jadi paling cepat itu dikenali kalau limfosit pada sel radang kronis, ya. Kemudian kita lanjut ke friksional keratosis, ya.
di sini hampir sama. Jadi lesi putih juga ya yang timbul akibat gesekan kronis ya pada mukosa oral dalam waktu yang lama. Jadi peningkatan abrasi epitel yang menstimulasi epitelium untuk reksom meningkatkan produksi keratin. Jadi dia respon hiperplastik. Di sini halus ya, tambah halus karena dia berupa kayak gesekan yang atau tekanan yang tidak langsung merusak ya. Jadi gesekan terus menerus ya seperti pada danger ya. Seperti itu kan dia terus menerus ya gesekannya atau tekanannya ya sehingga dia tampak permukaannya halus ya tapi dia lebih putih dibandingkan jaringan sekitarnya. Dia asimptomatik ya biasanya ditemukan pada cek rutin lah seperti itu. Kemudian nah ini ya contohnya dari friksional keratosis. Histopatologinya di sini ada keratosis, hiperkeratosis sama ya, ada penebalan dari granular cell layer ya. Di sini granular cell layer itu yang dia lebih hiperkromatik ya, di granulosumnya itu ya, dia lebih hiperkromatik. Kemudian inflamasi kronisnya ya, yang di bawah itu di lamina propria yang dekat dengan membran basal itu dia sel radang kronisnya pada konektif tisu ya. Jadi ini tadi yang berbeda dilihat pada penebalan dari keratin, dia tambah halus walaupun jangan yang dilihat yang atas itu adalah kayak apa sel-sel isisnya ya, tapi permukaan pada keratinnya, penebalan dari keratinnya itu akan tampak berbeda dengan yang tadi Muscarium bucarum itu tadi ya. Kemudian kita langsung masuk ke White-Sponge nevus. Lesi keratotik pada mukosa yang tanpa gejala, putih ya, berkerut dengan seperti busa, simetris ya. Jadi polanya itu simetris, umumnya bilateral ya karena herediter. Jadi akibat gangguan kongenital pada mukosa oral ya, ditransmisi oleh suatu gen autosomal dominan yang diturunkan ya, biasanya pada anak-anak ya. Jadi nanti bisa meningkat semakin meningkatnya umur itu. Jadi secara herediter diturunkan kongenital. Nah, patogenesisnya adalah mutasi pada gen K4 ya, keratin 4 ya ini, dan K13 sehingga menyebabkan gangguan filamen intermediate yang menyebabkan mudah rusak dengan trauma ringan, sehingga menyebabkan peningkatan sitokin yang merangsang proliferasi sel basal berlebihan. Jadi gangguan ini dia akan mudah ruptur. Nah, ruptur itu akan menyebabkan respon ya dari tubuhnya atau dari jaringannya untuk meningkatkan sitokin. Jadi merangsang sitokin growth factor ya, atau growth factor untuk merangsang sel basal berproliferasi gitu, karena adanya mutasi gen ini. Nah, ini ya gambaran klinisnya ya, dia asimptomatik, mukosanya putih, keabu-abuan menebal ya. Kemudian pada pengunyahan keratotik dangkal dapat terlepas. Nah, ini ya untuk histopatologinya. Jadi di sini epiteliumnya ya irregular menebal ya. Jadi irregular itu retepeknya, dia retepek tidak menebal, tapi di sini ada perubahan dari pola retepek dari lapisan epitel, kemudian menebal, hiperkeratosis dan akantosis dengan lapisan basal yang utuh ya. Lapisan basal utuh itu terlihat ya seperti lebih pekat ya, kayak tinta yang ditebalin ya pinggirnya itu. Kemudian sedikit sebaran sel inflamasi dengan edema ya, ini ada edema pada intral dan interseluler sehingga tampak jaringan sel-selnya ini lebih
besar ya. Kemudian ada bagian-bagian putih itu bagian dari edemanya. Vacuolated cell dengan nukleus yang ignotik. Nah, itu ya, ignotik mengecil ya. Vacuolated cell itu yang putih-putih itu ya, karena adanya edema. Nah, kita lanjut ya ke submucous fibrosis. Ya, ini sudah kemarin ya, sebenarnya sudah keluar di soal kalau nggak salah ya di SL ya. Jadi submucous fibrosis oral ya, penyakit kronis rongga mulut ditandai dengan peradangan dan fibrosis jaringan submukosa yang progresif ya, di mana terjadinya pada lamina propria dan lebih dalam ke jaringan ikat, diikuti atrofi epitel ya. Sehingga apa? Kalau terjadi peningkatan atau fibrosis, berarti yang meningkat apanya? Jaringan apa? Apa? Yang dihasilkan oleh fibrosis ini apa? Yang memproduksi sel apa? Fibroblast memproduksi apa? Kolagen ya. Kolagennya semakin meningkat sehingga dia namanya fibrosis ya. Kalau kolagen meningkat berarti kan jaringan ikatnya itu semakin banyak ya. Bisa kalian bayangkan kalau dia berada di bawah submukosa yang nanti akan berikatan dengan atau menempel pada otot ya. Nah, itu sehingga dia akan menyebabkan kesulitan membuka mulut. Nah, seperti itu. Jadi ini juga cepat ya, maksudnya tidak proses ini bisa menuju ke kondisi premalignan. Jadi kita harus maksudnya curiga ya bahwa ini adalah nanti dia bisa mengarah ke premalignan. Jadi lokasinya paling sering adalah mukosa buka dan area retromolar. Patogenesisnya ada dua ya. Yang pertama terjadi peningkatan produksi kolagen ya oleh fibroblast karena adanya inflamasi kronis ya. Kalau inflamasi kronis ya ada aktivasi sel T, makrofag ya. Terjadi peningkatan sitokin ya. Di sini paling banyak adalah sitokin IL6 dan interferon alfa. Kemudian terjadi peningkatan faktor pertumbuhan. Jadi TGF beta ini yang dia dominan ya, faktor pertumbuhan yang dia akan merangsang si fibroblast ini untuk terus teraktivasi membentuk produksi kolagen. Kenapa kok bisa dia tidak bisa berhenti? Pada TGF beta ini nanti dia di dalam tubuh akan menjadi regulator, inhibitor. Tahu pernah dengar dengan MMP? Ya, metaloproteinase. Ya. Jadi dia fungsinya apa? Untuk menjadi balance. Jadi di dalam tubuh sendiri itu sudah ada suatu keseimbangan, hemostasis yang terjadi ya. Jadi kalau ada meningkat, makanya waktu ada ini sudah masuk skripsi belum sih? Sudah ya. Dan ada yang faktor penyembuhan luka seperti itu ya. Apakah akan meningkat terus? Jangan proliferasi itu, enggak. Dia akan berhenti pada suatu titik di mana sudah dianggap balance dengan adanya inhibitor. Ya, inhibitor itu sebetulnya di rongga mulut ini itu terjadinya suatu kayak keloid, pertumbuhan berlebihan pada penyembuhan luka itu enggak ada. Ya, karena apa? Adanya faktor balance itu dari MMP9 seperti itu yang ada di mukosa. Ya, tapi kenapa ini berlebihan? Karena adanya aktivasi ya dari gen TIMP ya, tissue inhibitor of matrix metalloprotease dan PAI ya, plasminogen aktivator, dia yang menghambat kolagenase sehingga menyebabkan penurunan dari degradasi kolagen. Jadi kolagen yang berlebihan itu tidak bisa terdegradasi ya, tidak bisa terdegradasi. Tuh. Jadi dia akan
aktivasi growth factor ini berlebihan. Nah itu pada penyembuhan ya, kenapa dia akan remodeling lagi. Fase remodeling itu adalah fase suatu hemostasis pada jaringan gitu. Kemudian ini untuk warna mukosanya ya, dia lebih pucat ya, seperti marble like ya, atau marmer seperti itu ya. Kemudian warna mukosa yang lebih pucat ya, terlokalisasi diffuse dan retikuler. Nah, ini untuk histopatologinya ya. Ini yang awal, dia kalau yang terlihat itu yang ini. Ini ya, penebalan merah itu pada pengecatan standar ya, dengan HE saja sudah bisa terlihat penebalan dari kolagen ya. Ada hialisasi meluas ke submukosa ya, sehingga terjadi penurunan vaskularisasi ya, epitelnya lebih tipis ya, kehilangan retroflex. Nah, ini nanti pada ini terjadi perubahan displasia ya. Tahu perubahan displasia itu kemarin apa? Apa? Ayo, kalau kan ada perubahan karena adanya adaptasi sel ya, adaptasi sel yang dia reversible apa? Ada hiperplasi, ada hipertrofi, ini tergantung selnya ya. Kemudian ada atrofi, ada metaplasi. Sampai sini ya, metaplasi sudah dianggap nanti dia berubah ya, selnya menjadi sel yang lebih tahan ya, sel yang lebih tahan untuk perlindungan ya. Jadi mulai dari silindris ke sel apa? Squamous ya, squamous itu paling tahan ya, sel yang paling tahan dengan perubahan lingkungan ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah displasia ya. Jika sudah displasia ini berarti ada perubahan, dia berubah ke pola ya, sudah dia masuk ke irreversible. Jadi nanti dia akan masuk ke anaplasia, nanti ujungnya ke proliferasi yang tidak terkendali adalah apa namanya, neoplasma ya. Nah, ini kita masuk ya. Ini yang kita bicarakan ya histopatologi ini ya. Jadi ini sedikit mempesankan juga ya. Kemudian lekodema ya, lekodema ini perubahan pada mukosa rongga mulut ya, akibat akumulasi cairan di dalam epitel ya, dianggap sebagai variasi normal. Di mana bedanya kalau yang dengan lekodema ini, kalau ditarik dia hilang ya, kalau nggak ini dia kembali lagi ke abu-abuan ya, putih seperti susu diffuse ya. Jadi kalau ditarik, diregangkan, dia akan menghilang. Kalau dikembalikan lagi, dia akan kembali warnanya putih keabuan. Gitu. Nah, ini ada histopatologinya ya, kayak gini tetap sama ya. Ada hiperkeratosis, retefleks tidak beraturan. Edemanya dia lebih meluas ya, ada di stratum spinosum ya, edema intraseluler yang terjadi ya, dengan inti yang hipnotik karena terdesak dari edemanya. Nah ini ya untuk yang mungkin bisa menjadi pembeda ya, dimana kalau submucous fibrosis ya, dia ada fibrosis jelas ya dari namanya, di lamina propria submucosa ya, dia nanti akan disertai ya, ada banyak kasus yang biasanya
terlihat adanya displasia. Jadi karena sudah lama ya. Kemudian dia progresif ke arah transformasi neoplasma. Kalau White-Sponge nevus ya, leukodema itu jinak, atau bahkan leukodema adalah variasi dari variasi normal rongga mulut ya, itu. Nah, kemudian kita masuk ke nicotinic stomatitis ya. Ini lesi yang terbentuk karena peradangan kronis kelenjar saliva minor pada palatum. Biasanya dihubungkan dengan panas rokok yang menaun ya. Nah, di sini nanti yang mungkin ada yang merokok ya. Nah, nanti mungkin bisa diperiksa ya temannya. Ada enggak gitu. Biasanya soalnya ini enggak timbul, maksudnya enggak terasa. Ya, tidak terasa biasanya pada pemeriksaan gitu, waktu mungkin mau tambal gigi, itu baru dia terlihat karena dia tidak terasa ya, tidak ada asimptomatik ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti ada yang merokok sudah lama umpama ya, itu mungkin bisa tolong dilihatkan sudah ada nicotinic stomatitis enggak gitu ya. Kemudian ini masih bersifat reversible. Yang terjadi tadi ya digarisbawahi terjadi pada saliva minor ya. Saliva minor pada palatum. Ya. Patogenesisnya adalah panas asap ya, merangsang ya, inflamasi pada kelenjar saliva dan orifisiumnya terjadi hiperplasia dan keratinasi. Nah, ini ya. Jadi ada papula putih dengan titik-titik merah di tengahnya ya. Kemudian membentuk sebuah plak putih ya, dan asimptomatis ya. Bintik-bintik ini ya, bintik-bintik itu. Nah ini ya, secara histopatologis itu ada patosis ya. Jadi yang itunya di bawah ini ya, ini kelenjarnya, itu yang peningkatannya di sini. Jadi ada yang putih-putih itu ke atas itu, nah itu ya. Jadi di pinggirnya ini terjadi penebalan dari sel squamous ya pada epitelial saluran kelenjar saliva. Nah, di sini adalah kelenjar saliva minornya. Ya, kemudian pasti ya ada infiltrasi seradang kronis ya. Seradang kronis ini walaupun pada jaringan normal ada enggak? Pada jaringan normal seradang kronis itu ada enggak? Ada atau tidak? Pada jaringan normal seradang kronis ada atau enggak? Yang sudah penelitian mungkin di sini yang penyembuhan luka regenerasi jaringan siapa? Enggak ada. Enggak dia Pak Nonore. Ada enggak? Loh ini belum skripsi semua. Oh baru judul. Oh ya oke. Karena saya itu baru, jadi saya kira sudah yang penyembuhan luka. Ya oke kalau gitu. Jadi masih, makanya kok masih loading ya. Jadi ada ya. Nanti kalau skripsi yang ngambil penyembuhan luka atau jaringan ya, entah itu ke jaringan periodontal ya, pasti kalian nanti itu pakai apa? Pakai kontrol dengan jaringan normal ya, diusulkan. Karena apa? Karena untuk membandingkan ya, apakah yang perlakuan ini dia itu mendekati atau apa lebih banyak atau seperti apa. Karena di jaringan normal pun ada, tapi dia istirahat ya, rest ya. Jadi yang nggak berfungsi ya ada, tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu loh ya. Tapi kalau ada tercetus suatu stressor atau suatu trauma, nah itu dia akan meningkat ya. Jadi ada ya, ada dan tiada.
Kemudian masuk ke leukoplakia, ya mungkin nanti keganasan juga kita masuk di sesi besok ya. Ini mungkin sedikit gambaran. Jadi leukoplakia itu lesi putih yang sering sekali ya ada prevalensinya banyak yang terjadi di rongga mulut ya. Ini merupakan lesi praganas dengan displasia ya. Jadi kenapa kok dengan displasia? Karena kalau ada displasia pada suatu pemeriksaan hasil mikroskopis atau hasil lab ya, itu berarti kita sudah harus warning bahwa ini sel ini sudah terjadi perubahan ya, perubahan baik itu secara inti ya, perubahan sitoplasmanya, perubahan lingkungan ya, sehingga kita harus waspada ya bahwa ini nanti lesi praganas. Kenapa kok lesi praganas ya? Karena ada displasia. Jadi kalau ada displasia berarti lesi itu praganas. Tuh, ya. Kemudian pasti dia jelas irreversible. Kemudian penyebabnya ya tetap ya, ini ada alkohol, tembakau, malnutrisi, kandidiasis ya, dan banyak lagi. Kemudian lokasinya ya di sebaran seluruh di rongga mulut ya, bisa terjadi paling sering di mukosa buccal dan komisura. Kemudian pada bibir lebih banyak pada laki-laki dan lidah pada wanita menurut prevalensi. Patogenesisnya ya, ini paparan karsinogen ya. Paparan karsinogen yang sel ini sebetulnya ya, kalau sampai kita melihat tingkat yang sampai mikro ya, itu Masya Allah banget ya. Allah itu atau Tuhan kita itu sudah menciptakan sebegitu detail ya, sebegitu sudah di-prepare ya, bagaimana ini nanti kebutuhan akan sel ini, bagaimana dia bisa beradaptasi, hemostasisnya, kena stresor. Jadi sel itu pun juga beradaptasi ya. Jadi lingkungannya jelek, dia juga beradaptasi bagaimana bisa melangsungkan hidup supaya sel ini bisa berfungsi normal ya. Jadi sudah diatur ya, dia melewati ada siklus sel, kalian sudah pernah dengar ya, dia melalui mitosis, ada gerbang-gerbang, dia itu dideteksi ya kan, di gerbang berapa kayak S1 seperti itu, dia nanti akan mitosis, dia akan terreplikasi, dia codingnya nggak sesuai, di stop lagi di gerbang 2 ya, gerbang 2 lolos perkodean ini masuk ke mitosis, tahap masuk istirahat lagi ya. Begitu alur sel itu. Bagaimana kita makan protein ini, ada sel imun ya, ada pertahanan sel lagi ya. Nah makanya itu masih di neoplasma kanker ini begitu mengerikan, karena sebetulnya kita tuh setiap manusia tuh punya gitu loh, punya kemampuan untuk timbul ya kan, tapi cuma tergantung dari kondisi dari setiap orang ini tidak sama. Makanya itu jadi agen genetik ini lebih, karena ini kasusnya lebih besar ya, dengan ditambah lingkungan ya seperti. Jadi kita terus loh, ini makan mie terus nggak apa-apa, ini makannya ini kok dia cancer seperti itu. Ada yang sehat tapi dia mungkin lingkungannya kurang baik, ada yang nggak sehat tapi dia masih survive aja nggak apa-apa gitu kan. Ada yang dia di PA makan formalin seperti itu ya, lab PA itu formalin seperti itu nggak apa-apa ya kan. Karena dia kadang-kadang sudah lupa makan ini, sudah dianggap ya sudah biasa seperti itu, nggak apa-apa gitu kan. Itu karena ada faktor dari tubuh kita sendiri yang dia sebagai yang menjalankan ini gimana kondisinya seperti itu, apakah bagus atau tidak ya. Kalau kamu tidak bagus ya tercetus ya dengan paparan karsinogen, sen adaptasi, hiperplasi, ketiga iritasi kronis ya, epitelium menurut degenerasi seluler, terjadi atrofi. Nah di sini irreversible ya. Kenapa menjadi apoptosis transformasi malignan? Karena dari respon adaptasi itu ya ternyata terganggu ya, ada gangguan genetik ya, secara genetik, sehingga sel ini nanti terjadinya respon adaptif itu kan berarti ada yang berubah, ada
hiperplasi ya, menambah selnya ya, atau selnya itu memperbesar ya kan, atau atrofi. Nah, transformasi perubahan ini yang dia masuk pada siklus selnya itu ada salah ya. Salah transkripsi, translasi ya, itu yang dulu ada di biomedik itu ya, di blok dasar itu ya. Itu ini akhirnya lewat ini ditambah juga dikaitkan dengan infeksi virus. Kenapa virus? Ya, virus ini memutasi gen P53, gen untuk menginhibitor. Ya, jadi ini seleksi ya, gen ini kenapa? Gen P53 ya, gen P berapa kan ada banyak gen P yang ini gen P paling umum ya. Gen P yang biasanya dia fungsinya untuk mengkat ya sel yang rusak atau sel yang sudah transformasi ke maksudnya transformasi di luar bentuk sel aslinya ya. Jadi ada mutasi dari gen B53 ini gen paling umum, tapi dengan banyak gen-gen lainnya yang juga dia berfungsi sama sebagai inhibitor. Nah, kenapa kok virus ya? Virus ini kenapa dia berbahaya? Karena apa? Virus ini kan ukurannya apa? Nano ya, jadi dia akan mudah sekali menyelinap ke dalam sel ya. Sel kan mikron, dia akan mudah menyelinap ke dalam, mudahnya itu dia akan mudah menyelinap ke dalam sel, dia akan merubah ya secara genetik dalam sel itu sendiri. Satu sel berubah ya, satu sel berubah, kamu terinhibit, oke, lolos ya kan, sel yang baik akan terus. Tapi kalau satu sel ini akan lolos, dia akan bertransformasi dengan sel yang sama, lolos lagi di ini, dia akan bertambah, akhirnya memperbanyak. Nah, itu kan akhirnya jadi dia akhirnya tidak terkendali ya, dihubungkan juga dengan mutasi gen P53. Kemudian ini ada klasifikasi leukoplakia kan, dan banyak kalian sudah tahu ya, genus leukoplakia, dan kemudian saya tidak menjelaskan lebih panjang lagi. Nah, ini ya, contohnya homogenus leukoplakia ya, kan putih, keputihan, lebih halus ya, kadang berkerut ya, kemudian tepi jelas ya. Ini memang kalau IPM itu ya berkaitan dengan lesi-lesi yang hampir sama. Nanti kan putih ya, ini bisa sariawan ya, atau stomatitis ya, atau lesinya ternyata dia lesinya TB ya, dengan lesi yang sama ya, dengan bentuk yang sama. Nah, ini lesinya putih sama ya, tapi memang beda nanti diagnosanya. Nah, ini histopatologinya ada keratinosis, akantosis, dan sebaran sel limfosit dan displasia. Cuma nanti ada yang kelihatan bagaimana perubahan sel displasia. Tapi ini ya sepertinya gambarnya ada yang ini. Jadi leukoplakianya ini sudah mengarah ke keganasan dengan terbentuknya. Ini nanti mungkin saya salah ambil. Ini ada keratin pearl-nya nih ya. Dia masuk ke mutasi squamous cell carcinoma. Ya. Jadi biasanya displasia yang berat ini. Nanti saya coba saya inikan lagi ya. Berikan lagi spektrum leukoplakia ya. Ini gambaran-gambaran macam-macam ya dari leukoplakia. Kemudian ini gambaran tidak teratur, ini displasia parah ya, sudah nggak ada, hilangnya pada membran basalis ini sudah hancur ya. Di sini banyak sekali apa? Kalau yang bawah ini, kamu lihat, yang bawah merah-merah ini ya, apa itu? Nah, kalau di lapisan lamina propria itu paling banyak apa? Pembuluh darah ya. Di sini sudah banyak sekali pembuluh darah ya. Di sini juga sudah terjadi banyak perdarahan di sini. Jadi ini kalau lebih dekat lagi ya, itu ada endotel yang ini memanjang ya di sini. Nah, ini ya.
ini ya. Ini itu pembuluh darah ya. Yang merah-merah itu adalah eritrositnya. Ya, jadi nanti kalau yang kena nanti variabelnya pembuluh darah enak itu ya. Kalau mama penelitian itu paling mudah untuk perhitungannya. Ya, jelas ya. Kemudian kenapa kok merah-merah banyak ya perjalanannya, karena sel-sel yang sudah displasia parah ini mengarah ke anaplasia sel yang sudah menjadi neoplasma ya. Sel neoplasma ini dia mempunyai kemampuan untuk merangsang atau menstimulasi growth factor ya, karena dia butuh untuk asupan ya. Jadi dia bisa merangsang growth factor untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi endotel yang sel endotel yang terjadi ya, peningkatan proliferasi dari pembuluh darah kapiler itu tidak sempurna sehingga mudah ruptur. Jadi pada fase ya, kalau kalian punya jangan sampai ya punya tahu orang ya, mungkin tahunya kok stadiumnya sudah tinggi ya kan, karena sel kanker ini sel yang pinter ya. Kamu tidak akan terdeteksi di awal kalau kamu tidak aware ya. Mungkin gejalanya sama kayak teman anak saya yang SMP ya, umur 13 tahun ya, nggak tahu ya, orang awam ya, dianggap hal yang biasa, kayak dia uci-uci ya, suatu benjol. Uci-uci apa ya, tahu nggak? Kayak benjolan, kayak lemak ya di ketiak. Kalau umpama mungkin nanti ya ada kayak ibu menyusui, biasanya seperti itu ada ngelanjer ya. Kalau atau mau mens atau perempuan mau mens itu kan kadang-kadang ada yang mungkin ada ininya sakit di ketiaknya, ada ngelanjer seperti itu, kadang-kadang hormonal ya. Nah itu uci-uci ternyata sudah lama, sudah 6 bulan membesar ya. Ternyata limfoma non-Hodgkin ya pada anak ya. Jadi seperti itu. Jadi karena karena sudah lanjut, karena apa ya, karena nggak kerasa, cuman benjolan kecil tapi nggak kerasa, nggak sakit ya. Itu ya, neoplasma atau kanker ini biasanya kalau kita aware, kalau di emak ada benjolan di perabaan ya, mami seperti itu kan ya, itu tidak bisa jangan dianggap remeh seperti itu ya. Jadi ada kalau dia aware, ada yang cuma stadium 1 bisa dilakukan pengobatan itu ya, karena itu ya itu nggak bergejala, asimptomatik. Nanti kalau dia sudah mulai menyebar, sudah ngekrep itu dia sudah, makanya kan karsinokrep, dia mencengkeram ya, dia sudah mengadakan perluasan, apalagi di banyak pembuluh darah di sekitarnya, dia cepat ya. Itulah ya, kadang kita kalau sudah seperti itu ya itu kayaknya langsung hilang harapan, karena memang agak sulit untuk kanker ini. Ada survivor juga, bisa juga seperti itu ya. Tidak banyak masih banyak harapan ya, seperti itu. Nah ini ya, ini lebih histopatologi secara umum ya, ini kurang jelas juga. Ada hiperkeratosis, garisum tidak teratur ya, retropekular ya, sebaran limfosit, displasia berat ya. Nah ini nanti ada gambarannya sebentar. Nodular ya, nodular ini gambaran yang ini lebih mirip biasanya dengan candidiasis ya. Dia bentuknya polipoid ya, dia halus ya, ada berukuran kecil ya seperti ini. Jadi ini biasanya aware-nya itu kayaknya candidiasis seperti itu ya. Karena juga tidak ada rasa sakitnya itu atau tidak nyaman, sangat mirip dengan candidiasis. Nah ini ya, histopatologinya dia sudah, ini adalah displasia yang berat ya. Nanti ada gambaran perubahan dari displasia ini sudah tidak teratur lagi. Tadi kan kalau kalian pelajari mau lihat gimana sih yang tadi itu, yang sudah di awal itu yang ada keratosis ya, ada
atrofi itu kan dia ada yang di keratosis itu yang dia susunan selnya masih normal. Jadi sel yang di basal ya itu selapis ya, kemudian dia akan meningkat ya, proliferasi di spinosum, kemudian dia akan gepeng kembali ya, mulai membentuk lagi ya, gepeng sampai dia hilang, yaitu di granulosum maturasi. Nah ini tuh sudah kelihatan sel-selnya itu sudah tidak beraturan ya, ada hiperkromatik ya, perbedaan sel sama intinya sudah berbeda dengan yang normal ya. Kemudian ini yang paling cepat ya untuk transformasi keganasan proliferatif Heteropos leukoplakia ya, Efrokoid ya, apa ya dulu itu seperti kan sofitik kita kan itu loh, kayak hampir kayak apa, kan kembangkol kan yang satunya itu, yang ini juga tapi kayak apa ya, bludru gitu loh, kayak bludru ya kalau yang ini. Kemudian dia tidak bisa dikerok, kemudian sepitik ini pada umumnya tahan terhadap bentuk terapi ya. Nah, ini pada umumnya nanti mungkin kita akan bahas selanjutnya besok ya. Kenapa sih pada yang berkeratin ini akan lebih susah untuk diterapi, nah seperti itu ya. Nah ini gambarannya ya, berkos ini ya, pada gambaran keratin epitelnya ya. Retepetnya ini sudah tidak terlihat membulat ya, displasia pada dengan pembuluh darah padat. Nah ini, ada gambaran ini. Nah ini ya untuk leukoplakia ya, gambaran klinisnya seperti apa ya, permukaan, warnanya, resiko transformasinya yang mana yang paling tinggi ya. Kemudian di sini hampir sama ya. Ada hiperkeratosis, ya akantosis, ya di sini displasia. Yang membedakan displasia yang terjadi itu sedang, ya, mild, moderate atau severe, ya seperti itu. Jadi yang apa, kalau sudah dia berat, ya dia lebih ini, ya keratinnya lebih tinggi, ya. Kemudian dilakukan dengan biopsi dulu ya, kemudian baru ditentukan. Nah ini ya, untuk gambaran mikroskopis ini mungkin akan saya lewati karena ini nanti timpang dengan yang besok itu keganasan ya, karena ini adalah perubahan mikroskopis keganasan ya. Ini saya skip dulu. Nah ini ya, perubahan dari displasia. Jadi kalian bisa lihat ya perbedaan yang pertama ya, hiperkromatik ya, dengan hiperkromatik itu sel-selnya ini loh ya. Ini sudah nggak teratur, ini retepeknya kan sudah hilang ya. Kemudian dia hiperkromatik ini penyerapan dari nukleus yang dia berkembang ya. Jadi nukleusnya ini dia lebih besar ya, nanti dia apa, lebih besar sehingga dia perbandingan dengan sitoplasmanya itu 1:1 ya, pada sel yang normal itu 5:1, jadi sitoplasmanya dia lebih luas ya. Jadi yang dikira nanti inti itu sebetulnya anak inti ya. Di sini ada pembelahan, sudah menjadi pembelahan yang tidak teratur ya. Jadi di sini ada sel-sel yang besar ini loh. Nah, ini ya, ini nanti kalau dilihat di dekat dia itu sel-selnya membelah. Jadi pembelahan berkumur gitu kan, itu tidak teratur, tidak teratur seperti gambaran pada sel yang normal. Jadi kalau dia sudah apa 50% ya, dia sudah dari kan di satu lapang pandang seperti apa. Nah, itu nanti kita yang menentukan, ahli BA-nya bagaimana dia menentukan ini itu moderate displasia, itu nanti ada gambaran hasilnya. Tapi setidaknya kita tuh mengerti bahwa oh ini sudah nggak baik-baik aja, bahwa dia sudah ada displasia atipik atau seperti apa, kita sudah bisa mengetahui oh ini apa sih maksudnya gambaran secara umum itu dari hasil HbA-nya ya. Kalau ini sudah, ini perdarahan full, ini eritrosit yang merah-merah itu ya. Kemudian ini sudah hilang
bentukan dari membran basalnya. Jadi ini biasanya sudah infiltrasi ya, dan invasi. Jadi pematangan sel-selnya atipik, itu sel-selnya pematangannya abnormal ya, miskatotik. Kemudian plemorfis ya, plemorfis dari sel. Kita masuk ke oral candidiasis ya. Jadi ini candida ya, paling banyak terjadi juga ya di rongga mulut karena ketidakseimbangan antara flora normal rongga mulut ya. Jadi timbul candidiasis. Ini banyak penyebabnya ya. Kemudian klasifikasinya ada akut ya, ada transien biasa, kemudian akut atropik ya, kemudian kronik ya, kemudian anular selitis ya, seperti itu. Nah, ini yang terasia tipe candidiasis yang mungkin di umum ya, terjadi di rongga mulut ya. Nah, patogenesisnya jadi agak susah juga dengan jamur ini ya. Penyembuhan jamur ini harus terus dan harus sampai akar dibandingkan dengan menghilang bakteri ya. Dibandingkan dengan bakteri ini jamur lebih sulit karena apa? Karena jamur mempunyai dua fase ya. Dia bisa laten, dia fase istirahat di berupa apa? Sel ya, dia bulat ya. Itu dia fase yang dia tenang ya. Jadi dia kayak apa? Kita perlindungan. Jadi dia nggak ngapa-ngapain gitu lah. Nah, kemudian kalau dia aktif, dia akan berupa hifa. Nah, itu yang agak menyulitkan. Makanya untuk jamur ya, itu menyembuhkan jamur itu lebih lebih sulit ya dibandingkan dengan kita terkena bakteri seperti itu ya. Kemudian Candida albicans ini pada saat sel ini memiliki protein khusus ya untuk adhesi pada sel ya berupa ALS yaitu agglutinin life sequence. Setelah terjadi adhesi sel, ini akan bertransisi menjadi hifa. Kemudian menginvasi ke dalam sel dengan induksi endositosis ya, dan penetrasi aktif sehingga terjadi kerusakan epitel. Nah ini ya hifanya ya, ini terjadi peningkatan ketebalan, kemudian ada infiltrasi hifa ya, kemudian ada sebaran inflamasi akut. Ini untuk dengan pemeriksaan pewarnaan biasa juga sudah bisa terlihat. Kemudian yang lanjut adalah Hairy leukoplakia. Orang Hairy leukoplakia (OHL) ya, itu disebabkan karena infeksi EBV ya, Epstein-Barr virus ya. OHL ini infeksi oportunistik yang banyak ditemukan dengan pasien-pasien imunosupresi ya. Apa pasien imunosupresi itu? Contohnya tuh ya, paling umum adalah HIV ya. Kemudian menginfeksi ya, invasi ke sel B ya, di mana tetap dalam keadaan laten. Laten ini tidak aktif ya. Laten itu tidak aktif. Limfosit tidak dapat menghilangkan EBV dari tubuh, tetapi penting dalam mempertahankan keadaan laten infeksi. Kemudian terjadi disfungsi kekebalan tubuh, ya inilah yang terjadi, limfosit sitotoksik itu menurun. Nah, sel B ini ya yang terinfeksi reaktivasi dan reinfeksi sel epitel. Ya, jadi pada saat dia maksudnya dia menyusup ya, dia ada waktu ada limfosit ini sel imunnya oke, ya dia diam aja. Tapi pada saat nggak oke, dia akan beraktif ya beraktivitas.
aktivitas ya, seperti itu. Nah, ini ya ada bercak unilateral atau bilateral ya, putih keabuan ya, kemudian tidak dapat dikerok ya, shaky ya, seperti ini ya. Tidak hanya potongan rambut shaky, tapi ini leukoplakia pun ya ada bentuk shaky ya. Nah ini ya, jadi ada pewarnaan khusus untuk EBV ini ya, dia tidak terlihat ya, epitel berkeratin ya, akantosis juga akan terlihat ya, tetapi koilosit ini terlihat di sini ya. Ini ada sel-sel koilositnya, yaitu sel-sel dengan peningkatan sel-selnya menebal ya. Di sini atau lebih gambar lebih putih ya di sini. Nah, ini dengan adanya pewarnaan khusus, nah ini baru terlihat bahwa inti-inti dari sel-sel itu sudah terinfeksi virus. Ini yang biru ini ya, yang biru ini ya. Nah ini ya, ini lanjut ya, ini itu juga dia terdapat sel-sel yang positif pada inti selnya ya. Kemudian kita lanjut oralisien planus ya. Oralisien planus ini OLP, penyakit inflamasi kronis mukosa mulut yang dimediasi imun ya, autoimun, ditandai dengan respon lagi respon imun sel T terhadap epitel squamous. Ditandai dengan infiltrasi sel T yang intens yang terlokalisasi di sepanjang penghubung epitel ya. Di sini sel makrofag, dendrosit ya, Langerhans terlihat dalam jumlah yang meningkat ya, sehingga memediasi kematian sel basal melalui apoptosis ya. Jadi oralisien planus ya, ini ada beberapa tipe ya. Ada papular ya, kemudian ada retikuler ya, stri kayak gini ya, ini juga paling sering ya. Kemudian ada tipe plak ya, plak seperti candidiasis ya. Nah, ini ya, secara histopatologi. Nah, secara histopatologi ya, dia ada sifat badis ya, koloid badis atau apoptotik keratosis ya, keratinosit ya. Keratinosit ini sisa-sisa sel keratinosit yang mengalami apoptosis. Ini ya, tapi saya itu nggak bisa ada tunjuk di daerah sini ya. Di ini tuh ada zona yang mengalami apoptosis. Jadi ini ada sel basal liquefaktif ya. Kemudian sawtooth configuration retepek, jadi membentuk retepeknya ini membentuk seperti konfigurasi gigi. Ini sebetulnya ya di reference itu masih lebih banyak kejadian untuk bentuk sawtooth configuration ini di mukosa kulit, di kulit ya. Di mukosa bisa terbentuk, tapi itu jarang ya untuk sawtooth configuration ini. Kemudian ini ya. Jadi infiltrasi limfosit ya. Ini ya. Ini terlihat apoptosis sel basal. Sel basal itu apoptosisnya ini loh. Jadi sel basal yang normal itu kan yang ini. Jadi yang putih-putih itu, yang putih-putih di basal ya, itu apoptotik. Jadi intinya itu hipnotik sudah nanti jadi lisis ya. Jadi kerusakan dari sel basal. Jadi kematian dari sel basal ya. Jadi sel basal bisa dibedakan yang di situ kan terlihat ya. Jadi sel basal itu kan dia sebaris di membran basalis. Jadi ada yang sel-sel putih ini. Nah, ini ya. Nah, itu adalah sel-sel basal yang apoptotik ya, mungkin tidak terlihat ya tadi. Nah, ini
Yang di sini itu epitel atrofi ya, epitelnya atrofi yang di sebelah sini ya. Epitelnya atrofi ya, tipis sekali dengan serangan ini dari limfosit ya. Limfosit ini udah padat dan berbatas tegas ya. Ini ya, sini. Nah, kita masuk ya, kita teruskan dulu. Untuk lanjut ke lesi non putih, berarti selain putih jelas ya warnanya, apa aja bisa merah ya, bisa coklat ya, itu kebiruan, keunguan ya. Ini karena apa? Warna merah ya. Warna merah pada lesi mukosa oral ada atrofi lapisan epitel, sehingga epitelnya tipis ya, sehingga jaringan di bawahnya lebih dominan. Ada peningkatan vaskularisasi jelas ya. Terus kemudian ada darah ya, darah di jaringan. Kemudian perubahan warna menjadi coklat, keabuan, kehitaman ya. Ini juga bisa tergantung dari peningkatan atau deposisi dari pigmen ya, endogen atau melanosit ya. Kemudian deposisi berbagai logam dan metabolit obat ya. Kemudian ada hemoglobin, hemosiderin, melanin ya, sumber endogen. Deposisi hemoglobin ini lisi sel darah merah dapat memberikan penampilan merah, biru, dan coklat pada submukosa. Kemudian melanin ya, melanosit yang disintesis oleh melanosit dapat ya tampak berwarna coklat, biru, atau hitam. Ini tergantung dari lokasinya. Kalau lesi merah itu ada dilatasi vaskuler ya, bisa karena eritema atau inflamasi ya. Kemudian ada congenital defect seperti hemangioma ya. Kemudian ekstravasasi darah ke jaringan, adanya trauma ya, penyakit hemostatik ya. Kemudian ada atrofi ya, atau erosi mukosa, sehingga lapisan di bawahnya yang kaya akan pembuluh darah itu dia terlihat ya. Kemudian peningkatan kadar hemoglobin pada sirkulasi darah. Boleh lanjut, ini ada eritroplakia, yaitu bercak merah, kemerahan seperti butir yang persisten ya. Ini berpotensi keganasan tapi jarang ditemui dengan leukoplakia. Biasanya dia gambarannya putih kemerahan, jadi induce ke gabung ya, nggak terus merah dominan merah seperti itu. Biasanya dia masuk ke dalam lesi putih seperti itu ya. Nah, seperti ini ya untuk makula kemerahan ya, terjadinya peningkatan pembuluh darah, penurunan lapisan keratin ya, penipisan epitel. Ini ada klasifikasinya ya, macam-macam di sini. Ya, ada homogenus ya, tadi sama kayak leukoplakia, ada granuler, speckled form ya, erythroleukoplakia. Ini paling umum ya. Jadi paling umum antara lesi erythroplakia bercampur dengan leukoplakia ya, dengan batas yang irreguler. Nah, ini untuk bentuk-bentuknya ya. Nah, kan dominan merah tapi juga ada plaknya ya, seperti itu. Nah, histopatologinya atrofi ya, atrofi epitel, vaskularisasi, inflamasi, kemudian displasia ringan ya. Kalau displasia berat nanti jatuhnya ya karsinoma in situ ya. Nah, ini untuk bentukan dari normal ya, korisis granul ya. Ini variasi normal ya. Jadi adanya kumpulan kelenjar sebasea mirip dengan yang terlihat dengan folikel rambut ya di kulit. Sel kelenjar mengalami sekresi mereka melalui saluran pendek ke dalam rongga mulut. Jadi ini suatu variasi normal ya. Nanti biasa juga kita temui ya.
Kemudian ini lesi pigmentasi ya, Buerger syndrome ya, ada mutasi ya, ini ada faktor intrinsik genetik ya atau sistemik ya, karena di PJS ini mutasi ya, mutasi dari gen STK11, pigmentasi mukosa plus polip ya. Dia sebetulnya mukosa ini bukan utama, tapi dia manifestasi ya, manifestasi kelainan genetik yang ada timbul di polip usus. Jadi ini genetik yang dia rongga mulut ini cuma manifestasinya. Jadi bukan faktor utama penyebabnya, asal muasalnya bukan di rongga mulut. Kemudian Addison disease ya, fibromastosis, tes. Kemudian faktor ekstrinsik ya, pigmennya dari luar, amalgam tattoo ya, ini amalgam ya, dulu masih banyak ya, sehingga penggunaan amalgam pada zaman dulu kan masih dominan ya, karena kekuatannya ya, karena bahannya lebih murah ya. Tapi ini mengandung logam yang dia ternyata bisa masuk ke jaringan, jadi berbahaya ya. Kemudian ada grafit dan heavy metal. Kemudian ada hiperplastik atau neoplastik, dari apa? Melanosis ya. Melanosis, peningkatan melanin ya setelah trauma. Kemudian melanocytic nevus, lesi jinak dari melanosit. Kemudian malignan, melanoma. Nah, ini malignan ini yang apa? Melanoma ini sangat cepat dan agresif ya. Atau dia melanoma ini dia itu tidak terus melebar ya, tetapi dia langsung ke dalam. Jadi biasanya mungkin kecil ya, tidak terasa gitu kan ya, tapi dia langsung ke dalam. Nah, ini melanoma ini cepat ya. Kemudian iatrogenik ya, ada smoker melanosis ya, ada karena obat. Nah ini ya, oral dari oral nevus ya. Jadi ada macam-macam letaknya, ada nevus intramukosa ya. Jadi intramukosa ini tampak kumpulan sel nevus di bawah epitel, di jaringan ikat ya, yang atas ini, lamina propria ya. Kemudian epitel mukosa bagian relatif normal, tidak ada gumpalan sel pigmen di basal. Jadi sel nevusnya ini hanya ada di jaringan ikat ya, ini tidak berbatasan dengan epitel. Kemudian nevus junctional, jadi dia nempel pada junctional lapisan basal ya. Nevus junctional ini itu gambaran yang dia itu mengikuti garis lapisan membran basal ini ya, lapisan basal ya. Tidak ada membentuk suatu kumpulan-kumpulan ya, cuman nevus yang berdiri sendiri ya, yang menempel pada jaringan ikat ya. Kemudian compound ya, compound ini campuran ya, dia ada yang terikat, ada yang bebas pada lamina propria. Kemudian blue nevus ini pigmen yang dia jauh di dalam lagi, yang bawah ini ya, jauh di bawah lagi di dalam submukosa atau jaringan ikat ya. Jadi submukosa itu lebih dalam lagi. Nah, ini bentukan gambaran lain ya, yang ini. Kalau yang kanan ya, yang kanan itu bedanya, yang di kanan itu adalah dia itu peningkatan ya, peningkatan melanin sintesis. Jadi jumlah melaninnya itu normal ya, tapi yang meningkat adalah
produksi melaninnya, ya, melanositnya itu normal, produksi melaninnya itu yang meningkat, ya. Tapi tidak ada sel-sel nevus, ya. Di sini nevusnya, jadi melaninnya yang bertambah, pigmen, hasil pigmennya yang bertambah, tetapi sel-selnya itu tetap, ya. Kemudian kalau yang bawah itu karena adanya pigmen ekstrinsik, ya, contohnya tadi amalgam. Jadi dia akan terikat, ya, partikel-partikel logam ini, ya, berupa granul hitam, ya, tidak beraturan, ya, mengelilingi, sering sekali mengelilingi pada pembuluh darah, ya, tapi tidak ada peningkatan melanosit. Jadi dia faktor apa yang membuat ini adalah faktor ekstrinsik, ya. Jadi tidak ada peningkatan pada sel melanin, ya. Kalau yang ini adalah gambaran yang tadi, ini cuma lebih digambarkan lebih jelas saja, ya. Jadi yang mana tadi di junctional dia menempel, ya, kemudian dia compound, jadi dia di luar, ya. Dan ini bentuknya, ya. Nevus ini kalau kita seperti apa? Tai lalat, ya, seperti itu. Nah, ini, ya, dia berada di intramukos, ya, nevusnya. Kalau ini berada di junctional. Kalau ya agak terlihat ini di sini ada coklat ini, ya, di sini di sepanjang membran, ya. Nah, ini mungkin yang kompon ini, yang ini, ya. Ini mungkin tidak jelas di sini, ya. Ini, ya, yang dia blue nevus, ya, nevus, ya, blue nevus. Nah, ini melanosis fisiologis, ya, karena ras, ya, pada ras-ras tertentu, ya, dia memiliki melanin yang lebih banyak, ya, sehingga dia akan memproduksi melanin lebih banyak, tetapi masih normal, ya. Ini pada ras-ras tertentu. Kemudian yang selanjutnya, ini bertambahnya melanin, yaitu suatu pigmen yang terletak pada lapisan basal mukosa dan lamina propria, ini, ya, tadi di junctional, ya, di junctional. Kemudian kita lanjut ke amalgam tato. Ini pigmentasi kebiluan karena adanya infiltrasi dari logam, ya. Nah, ini yang masuk ke jaringan. Ini ada keluar itu masuk ke dalam jaringan, ya. Jadi biasanya ini pada tumpatan-tumpatan yang saling berjajar itu kan. Jadi giginya itu saling terus ada rembesan, itu namanya apa namanya kalau yang di konser itu ada karies yang sekunder itu kan ada. Ya itu, ya. Jadi dia keluar, ya. Jadi dia keluar di situ biasanya karena adanya banyak sekali tumpatan amalgam yang berada dalam rongga mulut, ya. Kalau dulu kan nggak hanya satu, dua seperti gitu, ya, 3, bahkan ada yang berjejer. Nah, ini, ya, ini ada tumpatan amalgam di sini. Kemudian stroma subepitel ini histopatologinya. Stroma subepitel dengan klaster partikel hitam coklat kecil sehingga melapisi pembuluh darah dan serat retikulin. Terlihat sel inflamasi, histiori dan foreign body, ya. Sel foreign body ini sel apa? Sel makrofag, ya. Sel makrofag yang dia mengikat benda asing, ya. Jadi kalau kalian dulu pernah dengar adanya sel jatia atau sel Langerhans, ya. Ada TB seperti itu. Tapakudala ini, kalau yang ini dia mengikat foreign body atau benda asing, ya. Jadi itu berasal dari makrofag, ya. Nanti ditunjuk di arah panah ini, ya. Dia ada kecoklat-coklatan kalau kita lihat
secara lebih jelas ya, secara mikroskopisnya. Nah ini ya, ini juga kita dari amalkan dia akan masuk ya, yang melapisi dari sel-sel endotel pembuluh darah ya. Ini adalah masuk ke jaringan ikat. Pejenger sindrom ini ya, kelainan ya terakhir ini kelainan autosomal dominan yang ditandai dengan polip usus hamartomatos ya. Jadi ini karena adanya kelainan pada polip usus yang nanti dampaknya pada deposisi melanin dan kulit ya. Seperti itu karena dihubungkan dengan penyakit autosomal ini. Pigmentasi itu terjadi ya, meningkat tanpa meningkatkan sel melanosit. Nah ini ya contohnya ya. Jadi ini dampak dari autosomal tadi yang di polip usus ya, dia manifestasinya. Kemudian ini histopatologinya, peningkatan jumlah melanin dalam sel basal ya. Ini jumlah melaninnya normal tapi dia lebih banyak, jadi peningkatan lebih banyak pada sel melaninnya ya. Ini ya, lebih dekat lagi. Jadi ini melaninnya ya, ya ada di bagian membran basal. Nah, terima kasih ya. Ini sudah terakhir untuk slide saya. Ini ya, mungkin ada yang mau didiskusikan. Oh ini ada jelasan. Nanti ini yang ketua komtingnya siapa? Ya nanti saya diingatkan ya. Ini ujiannya kapan? Minggu depan ya. Nanti saya diingatkan untuk PPT-nya ya. Ya sekarang untuk pada lesi-lesi di penyakit rongga mulut ini ya, kita juga nanti kalian kalau di profesi ya atau di klinik itu kalian juga sekarang pemeriksaan lab patologi anatomi, patologi klinik itu bukan sebagai penunjang tapi itu standar ya. Jadi kadang kita mungkin sudah sesuai mungkin sudah mukokel seperti itu, tapi kita perlu memastikan kembali apakah memang benar mukokel seperti itu ya. Jadi harus diperiksakan mikroskopisnya, HPA-nya untuk mendapat suatu kepastian kejelasan diagnosa. Ya, sekarang juga lab-lab ini bukan menjadi pemeriksaan penunjang, tapi juga sudah menjadi pemeriksaan standar ya, standarisasi untuk menegakkan diagnosa. Ya, itu. Terutama mungkin untuk lesi-lesi yang kita tidak pasti ya, tidak pasti untuk bentuknya ya, keraguan ya, itu malah harus kita lakukan pemeriksaan standar itu ya. Oke, mungkin dicukupkan ya untuk kuliah saya pagi hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.